Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Tuhan pengatur alam, penentu siang dan malam. Tuhan pembimbing segala arah agar manusia menjadi hamba yang pantang menyerah dan selalu istiqomah. Salawat salam semoga selalu tercurah ke pangkuan junjungan alam Nabi akhirul zaman, penerang di kala kelam, penyejuk di kala suram, pembawa umat dari zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh rahmah. Ialah baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita menjadi umat teladan sampai akhir kehidupan. Amin ya rabbal alamin. Halo sahabat Surya, saya Baihaqi Fazri Haizan selaku host pada hari ini dalam program Mengaji Bersama Ustadz. Pada hari ini kita telah mengundang narasumber yang sangat luar biasa, yaitu Al-Mukarram Al-Ustadz Slamet Rianto MPD, yang insya Allah akan menyampaikan tausiah tentang cara menahan emosi pada bulan puasa. Sebelum memasuki tausiah, mari kita menyapa narasumber kita pada kali ini. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar Ustadz hari ini bagaimana? Alhamdulillah, tetap semangat luar biasa. Alhamdulillah. Masya Allah. Nah, terus kesibukan Ustadz nih apa aja Ustadz? Kalau kesibukan sekarang ini di pimpinan wilayah Muhammadiyah Kalimantan Barat, kemudian kadangkala menyampaikan tausiah-tausiah dari majelis taklim atau juga biasa di masjid, dan selama bulan Ramadan seperti itu. Masya Allah, semoga selalu berkah ya Ustadz. Amin, amin, amin. Sahabat Surya, mari kita mendengarkan tausiah Al-Ustadz Al-Mukarram Slamet Rianto MPD. Kepada Ustadz disilahkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minas syaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita berjumpa kembali insyaallah dalam keadaan sehat. Bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah diberikannya, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat rezeki, nikmat sehat, sehingga alhamdulillah Ramadan pekan yang pertama, 10 hari yang pertama kita masih diberikan karunia oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun sekarang agak sedikit panas, dalam satu pekan sedikit panas, sebelumnya hujan musimnya hujan. Tapi biasanya manusia itu suka berkeluh kesah. Pada saat musim hujan, aduh hujan, tidak bisa jalan-jalan. Pada saat musim kemarau, aduh panas. Puasanya akhirnya seperti apa ya, tantangannya makin besar. Tapi itulah sifat manusia yang suka berkeluh kesah. Innal insana khuliqa halu'a. Manusia diciptakan dalam keadaan suka berkeluh kesah. Baik, pada hari ini sebagaimana dalam mukadimah tadi Al-Baqarah 183 bahwa tujuan daripada puasa adalah la'allakum tattaqun, menjadi orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa itu banyak kriterianya, cirinya. Di antaranya para pemirsa, orang yang bertakwa itu dalam surah Ali Imran 133, 134, 135, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kamu. Segera berarti cepatlah. Ya, bersegera
menuju ampunan Allah dan menuju surga Allah. Yang surga itu luasnya seluas langit dan bumi dan diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi surga udah disiapkan untuk orang yang bertakwa, untuk orang yang berpuasa, untuk kita semuanya sudah disiapkan surga. Tapi syaratnya kunci surga itu satu, tidak mempersekutukan Allah. Itu kunci pertama, jangan sampai lupa. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini saya diminta pula tuh untuk menyampaikan gimana mengontrol emosi saat puasa. Ngontrol emosi. Emosi itu berarti marah ya, marah saat kita sedang berpuasa. Makanya dalam Ali Imran 134-nya Allah berfirman, alladzi yunfiku nafis sarra iwab barra iwal qadiminal khaida wal afina anin nas wallahu yuhibbul muhsinin. Nah, ini diantaranya ciri-cirinya sebagian dari orang yang bertakwa adalah orang bertakwa itu suka berbagi. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Baik lapang maupun sempit dia suka berbagi. Infaklah, sedekahlah, ngasih makan orang yang sedang berpuasa. Nah, itu. Kemudian lanjutannya, cirinya adalah orang yang bertakwa itu mampu menahan marah. Ini menahan marah nih, nahan emosi. Dan juga orang yang bertakwa itu suka memaafkan kesalahan orang lain. Nah, ini Ali Imran, nanti silakan dibaca 133, 135 ya. Nah, kita lihat nih. Dalam pergaulan, di sekolah, di kelas, di rumah tangga, di masyarakat, di pemerintahan, dimanapun berada. Ada 4 tipe manusia, modelnya. Model tipe tentang emosi, tentang marah nih ada 4 tipe. Tipe yang pertama nih, tipe paling jelek. Apa tuh? Cepat marah. Orang yang cepat marah itu tak bagus kan? Cepat marah. Tapi kalau sudah marah, lambat agak padamnya. Tipe paling jelek. Sedikit-dikit marah, dikit-dikit marah. Kalau udah marah, lama pula dia itu sembuhnya. Itu ya, diingat terus tentang kesalahan orang baik. Yang kedua, ini nampaknya sabar, tapi jelek juga. Lambat marah. Namanya sabar, lambat marah. Tapi kalau sudah marah, lambat juga padamnya. Lambat marah, lambat padam. Sepertinya sabar, tapi kalau sudah marah, lama mau bertegurnya. Itu juga tak bagus, emosinya seperti itu ya. Kemudian yang ketiga, cepat marah, cepat juga padam. Itu tipe-tipe anak kecil tuh. Biasanya kalau main-main ya dengan sesama, nanti kelahi pula kecil-kecil, marah-marahan. Tapi setelah marah-marahan, besoknya, belum besok, baru berapa jam, sudah bertegur sapa lagi. Cepat marah, cepat pula padam. Yang paling bagus apa? Tipe yang keempat nih. Lambat marah. Jarang dia marah. Berarti sabar orang nih. Lambat marah. Tapi kalau sudah marah, cepat padam. Itu yang paling bagus. Kalau tak bisa marah, itu bukan manusia. Mungkin malaikat ya. Karena kita perlu juga marah. Marah melihat kemaksiatan. Emosi gitu lihat kemaksiatan. Harus juga dilawan ya. Jadi marah juga boleh. Tapi jangan sampai malah itu diobral, apalagi sekarang di bulan suci Ramadan. Oleh karena itu, gimana cara kita mengatasi, mengontrol ya emosi saat kita di bulan suci Ramadan ini, yang tujuannya nanti menjadi orang yang bertakwa, tujuannya nanti kita mampu untuk bagaimana menahan marah dan sabar, menahan emosi ya, dan juga gemar atau suka memaafkan. Yang pertama, kalau sedang marah, kalau sedang emosi, maka cara mengontrol emosi itu pada saat puasa pertama adalah dengan cara apa? Berwudu. Ya, berwudu. Jadi kalau orang yang sering sholat ini pasti melaksanakan berwudu. Sehingga dengan berwudu itu rasa segar basuhan airnya. Karena wudu tersebut akan menyadarkan diri kita untuk lebih sabar insya Allah, dan dapat menghadapi
masalah-masalah yang insya Allah lebih tenang ya. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan, ya Rasulullah, apa yang dikatakan oleh Rasulullah, sabda beliau, sesungguhnya amarah itu dari setan. Nah, jadi sebenarnya kalau kita marah tuh kawannya setan ya. Kawannya setan. Sesungguhnya amarah itu dari setan, dan setan diciptakan dari api. Api akan padam dengan air. Apabila salah seorang dari kalian marah, maka kata Rasulullah, hendaknya berwudu. Jadi kalau ada Pak Guru, ada bapak kita atau apa, dan ada marah-marah tak bisa, Pak, sabar Pak, wudhu dulu Pak. Enggak apa-apa kita mengingatkan. Tapi kalau enggak bisa diingatkan, ya sudah. Kita tinggalkan saja ya. Kemudian cara yang kedua, untuk mengontrol emosi di bulan Ramadan ini, apa caranya? Berzikir ya, banyak berzikir. Ya, karena juga dalam Ramadan ini kan Rasulullah bersabda, "Man qara ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Kalau malam-malamnya kita isi bulan Ramadan itu ya dengan qiyamul lail, dengan zikir kepada Allah, maka insya Allah dosa-dosanya yang telah lalu akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, banyak-banyaklah berzikir. Insya Allah dengan zikir diri kita akan semakin mengingat Allah Subhanahu wa taala ya. Dan dengan berzikir itu, keutamaan berzikir itu juga telah disampaikan melalui firman Allah dalam surah Ar-Ra'd ayat 28 yang artinya, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan berzikir mengingat Allah. Ingatlah, dengan mengingat Allah, hati menjadi tentram. Jadi insya Allah kalau kita banyak berzikir, jadi tentram. Ngaji pun juga termasuk zikir. Banyak baca Al-Quran, berzikir. Al-Quran itu pada bulan Ramadan ini akan memberi syafaat nanti kita pada yaumil kiamah bagi yang membacanya. Insya Allah. Oleh karena itu, mari kita sama-sama di bulan Ramadan untuk mengontrol emosi kita. Yang ketiga, apa lagi resep atau cara untuk mengontrol emosi? Ya, kalau sudah ya lebih baik diam. Karena diam itu adalah emas. Ya, diam. Memang biasanya dalam menyelesaikan suatu masalah, kadangkala perlu dilakukan juga diam. Kalau udah ribut-ribut ke sana kemari, tidak ada penyelesaian, dalam percakapan tidak ada selesai, seperti debat kusir tidak selesai-selesai ya, tak ada yang mau kalah, lebih baik diam. Akan tetapi berbicara, kalaupun berbicara pun dilakukan dengan perasaan yang tenang. Sebab berbicara dalam kondisi yang emosi itu akan menjadikan keadaan menjadi lebih panas. Ibnu Abbas ya, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, barang siapa yang marah atau emosi, maka hendaknya dia diam dulu. Diam. Oleh sebab itu, apabila mungkin para pemirsa sedang dalam keadaan emosi hampir memuncak, ada baiknya tidak banyak berbicara terlebih dahulu. Diam, tunggu hingga tenang, siap membahas satu masalah dengan kepala dingin, tentunya agar hasil pembicaraan ada solusi untuk jalan keluarnya. Itu ya. Kemudian apalagi yang berikutnya? Ini cara kita mengatasi, mengontrol emosi kita dengan membaca Al-Quran. Tadi sudah disampaikan itu. Baca Al-Quran. Insya Allah Al-Quran itu petunjuk. Dalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Ya. Dan Al-Quran itu adalah petunjuk bagi orang yang bertakwa. Jadi kalau kita ingin dapat petunjuk, ikutlah pedoman. Apa itu? Al-Quran. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidud dhalimina illa khusara. Itu juga ada dalam surah Al-Isra sebagai obat itu Al-Qur'an. Ada juga ya ayyuhan nasu qad ja'akum mau'izatum mir rabbikum
wa sifaa'ul lima fis sudur wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Nah, itu ada surah Yunus. Wahai manusia, sungguh telah datang kepadamu ya pelajaran dari Al-Qur'an dari Tuhanmu, penyembuh bagi penyakit yang ada dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang yang beriman. Jadi marah, emosi itu juga penyakit yang ada di dalam dada. Iri, dengki, sombong, tidak mau kalah, ego, dan sebagainya. Itu sumber-sumber nanti emosi pula, sumber kemarahan. Nah, itu dapat disembuhkan, dapat dikontrol emosi itu dengan banyak Al-Quran. Baca Al-Quran. Insya Allah, kalau Al-Quran dijadikan petunjuk, jadikan pedoman selamat dunia kita. Yang kelima apa? Cara kita mengatasi, mengontrol emosi kita. Ubah posisi tubuh. Kalau tadi berdiri, coba ganti dengan duduk. Kalau tadi duduk, coba posisinya ganti lagi. Masih marah nih, bawa baring. Kalau udah baring tuh tidur, aman lah dia. Kan gitu ya. Bisa juga seperti itu ya. Kemudian apa? Tarik napas dalam-dalam. Yang keenam nih, boleh tarik napas dalam-dalam. Karena itu, kalau ada guru olahraga nyampaikan tuh, apa fungsi tarik napas? Tarik, lepas, tarik, lepas. Itu mampu, insya Allah, ketika kita mulai merasa emosi dan kesal terhadap sesuatu, kita bisa mengontrol rasa amarah tersebut dalam diri, ya. Kemudian ditarik napasnya, keluarkan secara perlahan-lahan dari mulut. Nah, itu hasil penelitian seperti itu ya. Penelitian itu bisa mengatasi marah. Tarik napas dalam-dalam, kemudian lepaskan pelan-pelan. Kemudian yang ketujuh apa? Cara kita mengatasi atau mengontrol emosi kita, membayangkan hal-hal yang baik saja. Yang baik-baik ya, dibayangkan, jangan yang jelek-jelek. Karena sudah yang dibayangkan baik-baik, kita yang marah tadi, kesal tadi, insya Allah kita nanti kalau tidak marah pasti punya teman yang banyak, punya sahabat yang menyenangkan, dan juga insya Allah dengan melakukan itu kita akan mudah akan memaafkan kesalahan-kesalahan orang lain. Yang kedelapan apa? Berdoa. Berdoa atas situasi buruk yang sedang menimpa entah siapa yang marah ya. Jadi kita kalau sedang marah tentunya berdoa. Berdoa akan lebih baik dan lebih bijak dibandingkan kalau meluapkan dengan marah-marah. Insya Allah dengan kita berdoa, maka hati kita akan menjadi jauh lebih tenang, damai. Kemudian insya Allah dengan banyak-banyak berdoa, apalagi pada bulan puasa, doa menahan emosi pasti akan membuat kita menjadi manusia yang lebih bertakwa. Ya Allah ya Tuhanku, ampunilah dosaku, redamkanlah murka dan meredamkanlah amarahku di hatiku, lindungilah diriku dari pengaruh setan yang terkutuk. Karena tadi itu marah atau emosi ini sebenarnya bawaannya setan. Setan suka ya kalau kita marah-marah, nanti jadi kawannya setan. Kemudian yang kesembilan ya, yang kesembilan mungkin yang terakhir lah ya ini ya. Yang ringan-ringan saja. Dengarkan bisa lagu-lagu Islami, lagu-lagu yang indah, yang Islami ya. Dan coba kalau memang udah berat benar, bawa tidur. Bawa tidur, dah enggak apa-apa. Bapak sedang marah. Dulu saya pernah begitu ya. Sedang marah. Oleh karena itu, karena supaya Bapak stop marahnya, Bapak sekarang mau izin keluar dulu, ngambil air wudhu. Kan bagus begitu ya. Jadi tak sempat marah. Nanti kalau sudah marah itu berapa orang yang hatinya merasa kecewa, yang hatinya mungkin terluka dengan apa yang kita ucapkan. Tapi dengan kita sabar, kemudian tadi salah satunya dengan lagu-lagu Islami yang menyejukkan dan membawa insya Allah aroma yang lebih enak, aroma yang lebih tenang, dan mencium insya Allah wangi-wangi kondisi yang menjadi lebih tenang juga. Suasana misalnya ada yang mungkin suasananya biasa, kalau suasananya panas itu juga akan membuat emosinya lebih meningkat. Demikian insya Allah di bulan Ramadan 1445 Hijriah ini, mari kita sama-sama
menjadi orang yang mampu menahan amarah, dan orang juga yang sering dan bisa untuk memaafkan kesalahan orang lain. Karena dosa dengan kita, dengan kepada Allah, itu kuncinya kita bertaubat, hablum minallah. Tapi dosa dengan sesama manusia, misalnya saya punya dosa dengan host kita nih, Bayi Haki, harus cepat minta maaf hari ini juga, kan gitu ya. 3 hari tak bertegur siapa, dosa tuh. Tak boleh lebih dari 3 hari kita tak bertegur siapa, salam. Tapi kalau dia tidak memaafkan, yang dosa yang tak memaafkan, kita sudah lepas dari itu semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Kata pepatah Arab, bila pedang lukai tubuh, ada harapan untuk sembuh. Bila lisan lukai hati, kemana obat hendak dicari. Ya, oleh karena itu ini momen Ramadan, akhir Ramadan nanti kita kembali kepada manusia yang muttaqin, yang diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Kata Rasulullah, rugi, rugi, rugi. Apabila kita di bulan Ramadan, ternyata di akhir Ramadan dosa kita tidak diampuni. Karena itu mari kita mampu untuk mengendalikan amarah, dan mari kita mampu untuk berbesar hati, saling memaafkan satu dengan yang lain. Terima kasih. Nasrun minallah wa fatun qarib. Wabasyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin segitu saja penyampaian tausiah dari Ustadz Slamet. Dari tausiah tersebut kita dapat simpulkan bahwa cara mengontrol emosi itu adalah dengan berwudu. Yang kedua adalah berzikir. Yang ketiga, kata Ustadz tadi, adalah lebih diam, karena diam adalah emas. Dan yang keempat adalah membaca Al-Quran. Yang lima adalah ubah posisi. Seperti dari berdiri kita ke duduk, dari duduk kita ke Baring. Bisa saja itu meredakan emosi. Yang ketujuh adalah memikirkan hal-hal yang baik. Yang kedelapan adalah berdoa. Dan yang kesembilan adalah bahwa mendengarkan lagu Islami atau di bawah tidur. Mudah-mudahan tausiah Ustadz Al-Mukarram Al-Ustadz Slamet Rianto membuat kita menjadi lebih baik dan bermanfaat bagi kita semua. Akhirnya, saya Bayi Haki Fajri Haizan berserta Al-Ustadz Al-Mukarram Slamet Rianto MPD mengundurkan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.